Apa cuman gue di sini yang mikir kalau misalnya headset wireless yang mahal itu suaranya bagus, tapi kalau ke mikrofon dia tuh standar banget lah. Nah, kali ini gue nemuin headset gaming yang nggak cuma suara sama mic-nya yang bagus, tapi fitur-fiturnya juga banyak banget buat gaming tentunya. Terus harganya juga masih masuk akal. Perkenalkan, ini adalah Razer Black Shark V2 Pro Wireless Esport Headset. Jadi sebenarnya ini adalah pertama kali gue nge-review headset dari Razer, karena biasanya gue nge-review mouse-nya aja ya. Kemarin gue nge-review Viper Mini, terus ada DeadEdder V3 Pro, dan ini Black Shark headset Razer pertama yang gue review. Dan setelah gue research, jadi ini adalah versi terbarunya. Dia versi lamanya itu keluar di 2020, dan gue research yang bikin beda pertama adalah di mikrofonnya. Oke, jadi mic-nya ini dia di-redesign pakai super wideband unidirectional dengan frekuensi respon 100 Hz sampai 10 kHz. Dan artinya apa? Artinya apa Bang Messi? Nah, frekuensi segitu tuh jadi gue ngomong tuh harus rada keras kayak gini ya. Kalau misalnya gue ngomongnya bisik-bisik, kayak rada dipelanin gini, suaranya dia tuh kadang rada nggak ngedetect. Tapi plusnya adalah noise di background ini tuh lebih tersaring dengan baik. Terus mic-nya ini dia detachable ya, dan dia fleksibel juga. Gue mau arahin kemanapun, kayak gini. Nah, dia tuh enak dan gak kaku-kaku banget lah. Terus masuk ke yang kedua, yang di-upgrade lagi adalah si charging portnya. Karena yang versi pertama itu keluarnya ada di tahun 2020, jadi charging portnya itu masih pakai micro USB. Nah, di versi 2023 ini, dia udah pakai Type-C, yang mana lebih cepat untuk pengisian daya. Hanya dengan charge 15 menit aja dia udah bisa dipakai selama 6 jam. Dan kalau misalnya kita cas si baterainya ini sampai full, dia bisa dipakai sampai 70 jam. Kalau misalnya kalian nanya soal desain yang versi lama sama yang versi baru, ini sebenarnya tetap sama ya. Gua nggak bisa munculin langsung, tapi mungkin bisa dimunculin editor di sini atau kalian cari gambarnya di Google. Masih sama persis, atasnya ini si headbandnya dia kulit, bawahnya busa, si earpadnya juga busa. Cuman kalau earpad busa tuh kadang rada nggak cocok di gua, karena gue tipikal kulit yang gampang gatel kalau kena busa. Cuman ini masih bisa ditoleransi, terutama buat kalian yang ruangannya ber-AC. Gue saranin main AC-nya dinyalain biar kalian nggak gampang panas, si kulitnya nggak berkeringat, jadinya nggak gampang gatal juga. Nah, paling yang beda dikit itu di portingnya, karena yang dulu itu yang versi 2020 masih pakai micro USB, di sebelahnya itu ada audio jack harusnya. Cuman yang di sini karena udah pakai Type-C, jadi nggak perlu lagi. Untuk tombol masih sama, di sini ada tombol power, ada tombol untuk mute microphone, ini ada volume wheel-nya yang badak ya, badak kalau kata orang Sunda tuh gede, kan gede banget kayak gini. Cuman oke lah, masih nggak yang mengganggu dan nggak bikin desainnya kelihatan alay. Terus di sebelah kanan ini ada tombol equalizer. Jadi kalau misalnya kita pencet, dia bakal ngubah equalizernya jadi music mode, gaming mode, movie mode, ataupun custom sendiri. Nah, untuk custom equalizernya kalian bisa custom sendiri lewat aplikasi Razer Synapse. Dan misalnya kalian udah bikin custom profile equalizernya sendiri nih, artinya kalian udah nggak butuh lagi Razer Synapse-nya, karena profile ini langsung di save on board di headset kalian. Jadi sisanya kalau misalnya mau pakai custom EQ, kalian tinggal pencet aja dari headset kalian pakai yang profil udah kalian buat. Gampang. Nah, masih di equalizer, menurut gue Razer ini adalah salah satu produk peripheral gaming yang paling niat. Karena sekalinya dia bikin untuk gaming, bener-bener semua fitur itu difungsikan untuk gaming. Contohnya kita pergi ke Razer Synapse-nya ya, terus kita pilih esports, nanti muncul beberapa profile equalizer untuk game spesifik. Kayak di sini itu ada buat Apex, COD, CSGO, Fortnite, dan Valorant juga. Kita tinggal pilih aja sesuai dengan game yang pengen kita mainin, karena semuanya udah built-in. Terus gak cuman itu, misalnya gue pilih yang Valorant nih. Kita tuh dikasih lihat breakdown frekuensi responnya, yang misalnya di rank segini tuh untuk footstep. Terus misalnya untuk denger spike itu ada di frekuensi berapa. Dan kita juga dikasih kesempatan untuk ngatur sendiri. Kalau gue di sini gue naikin ya footstepnya biar lebih kedengeran. Sejauh ini dari beberapa headset gaming dari brand-brand lain yang pernah gue coba, kayaknya cuman Razer yang EQ-nya sedetail ini. Dan EQ untuk game kompetitifnya ini udah di custom tune dan dicoba juga sama atlet profesional ya. Jadi gue sih percaya, dan pas gue pakai untuk main Valorant, main-main game yang lain, dan emang EQ-nya ini bener-bener enak. Nah, masih di soal kualitas suara nih. Kualitas suara yang dihasilin sama si Black Shark V2 Pro ini tuh cukup enak ya. Biarpun kita belum pakai Razer Synapse-nya, dia tuh tetap ngasih suara yang cenderung balance. Semuanya bisa terdengar dengan jelas karena driver yang dikasih juga udah cukup besar ya, ada di 50 mm.
Dia pakai driver Razer Triforce Titanium dan bassnya treble. Frekuensi-frekuensi lain tuh terdengar jelas dan di kondisi yang pas. Untuk main game, sound stagingnya juga cenderung balance ya. Dia nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat, jadi gue bisa bilang dia tuh cukup akurat ya. Terus kalau buat si mic ini kayak yang tadi kalian udah denger ya, si kualitas suaranya tuh pas gue ngomong nggak ada lah kersek-kersek ya, kecuali gue gerak-gerakin kayak gitu, itu wajar lah kersek-kersek. Dan itu kenapa bisa clear suaranya, kayak yang tadi gue bilang, itu noise cancelling ini sebenarnya belum gue nyalain sama sekali. Jadi dia ada fitur noise cancelling, dan kalau misalnya kalian tanya kenapa bisa se-clear itu tanpa noise cancelling, ya karena frekuensinya tadi 100 Hz sampai 10 kHz. Jadi gue ngomong harus rada keras dan suara-suara yang rada kecil itu biasanya nggak kedetek. Kalau misalnya kalian adalah orang yang suka ngotak-ngatik suara mikrofon nih, di Razer Synapse-nya ini disediain juga mic equalizer dan beberapa profile default kayak mic boost, broadcast, conference, atau kalian juga bisa custom sendiri. Terus kalau misalnya kalian tadi lihat itu ada fitur THX Spatial Audio, jadi fitur itu tuh mirip sama 7.1 surround sound. Dan menurut gue kalian gak perlu nyalain lah. Kalau misalnya kalian nyalain terus kalian pakai main game itu gak membantu. Dan menurut pengalaman gue sendiri, yang ada malah bikin pusing, jadi pakai profile defaultnya aja udah cukup. Sampai sini menurut kalian gimana? Menurut gue si Black Shark Fitur Pro ini headset yang lumayan enak lah. Kalau misalnya kalian orangnya males buat download driver, tinggal apa ya namanya? Kalian tinggal plug and play aja, gak perlu pakai Synapse-nya aja udah enak dipakai main atau dipakai daily drive kalian. Paling yang kurang menurut gue personal ya tadi ya si ear cup-nya aja, karena gue punya kulit yang gampang gatel kalau misalnya pakai ear cup yang berbusa. Cuman ya kayak tadi itu masih bisa ditoleransi kalau misalnya kita main di ruangan yang ber-AC. Selainnya kayak misalnya si clamping force-nya ya. Untuk clamping force-nya ini dia tuh nggak ngasih pressure yang keras ke kepala. Jadi misalnya gue pakai main game lama 6 jam, 8 jam. 8 jam kelamaan kali ya. Ya maksudnya beberapa jam itu tuh nggak bikin kepala kita sakit, karena kan biasa beberapa headset, contohnya kayak HyperX, itu kan dia clamping force-nya lumayan neken dan ngasih pressure. Jadi kalau bisa kita pakai lumayan lama, kepala bagian atas itu cenderung sakit sama telinga juga lumayan sakit ya. Dan kalau misalnya kalian lihat si Razer Black Shark V2 Pro ini memang rada lebih bulky dibandingkan dengan headset gaming lain. Tapi percaya sama gue, pas dipakai itu dia bisa ngasih rasa yang nyaman untuk di kepala dan di bagian telinga juga. Oke lah, paling segitu aja review dari Razer Black Shark V2 Pro, dan buat yang penasaran harganya ini ada di 2.198.000. Kayak yang gue bilang tadi, ini harganya yang masuk akal dengan fitur yang sebanyak itu kita dikasih dan kualitas sebagus itu. 2.198 sih buat gue ya oke lah. Kita dapat headset wireless, dicas 15 menit udah bisa tahan 6 jam. Hasil suara bagus, suara mic bagus. Dipakai main game, denger lagu, atau pemakaian daily semuanya udah enak. Paling satu aja yang kurang dari gue yaitu si mic-nya ya. Si mic-nya tuh suaranya bagus, cuman kayak yang tadi gue bilang karena frekuensinya itu ada di 100 Hz sampai 10 kHz, jadi gue kalau ngomong itu harus rada gede. Kalau misalnya rada bisik-bisik itu kadang nggak kedetek, paling ya itu aja. Tapi menurut gue masih bisa ditoleransi lah. Cuman kalau misalnya kalian tanya, headset ini recommended apa enggak ya? Gue bakal bilang ini recommended. Gue bakal rekomenin ke temen-temen gue yang nyari headset wireless. Oke, paling segitu aja review kali ini untuk headset gaming. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.